Peserta didik dan para alumni memenuhi stand Expo Pendidikan di Monas untuk melihat berbagai prestasi dan karya inovasi dari sejumlah sekolah dan portal pekerjaan. Ketua Pelaksana Expo Pendidikan Bambang Eko Prabowo mencatat terdapat 42 stand yang hadir mewakili 1.200 sekolah dasar, 114 SMP, 105 SMA, 73 SMK dan 73 stand portal kerja dengan total pengunjung sekitar 10.800 orang. Bambang menyebutkan lebaran pendidikan ini digelar selama 2 hari pada 8 dan 9 Juni mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Anak etnisnya itu semua ada di kota Jakarta. Jadi tidak hanya orang asli Jakarta, tapi semua seluruh penjuru kota dan dari luar negeri pun siswanya ada di sini. Nah, pada kesempatan ini kami memberikan kesempatan untuk berapresiasi di Expo. Jadi nanti akan tayang beberapa improvisasi dari seni, budaya, tari yang menjadi unggulan dari sekolah-sekolah untuk ditayangkan di depan. Ini loh keunggulan kreativitas anak-anak. Dalam acara ini turut hadir pula Kepala Dinas Pendidikan beserta Inspektur DKJ untuk meresmikan pembukaan kegiatan dengan melepas 497 ekor burung gereja. Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Purwo Susilo menyebut kegiatan ini sebagai lebaran pendidikan sebab seluruh peserta didik di DKI Jakarta berkumpul untuk berkompetisi secara sehat menampilkan karya dan inovasi yang mereka buat. Apa itu? Yaitu kita menampilkan karya-karya dan juga kita menampilkan inovasi-inovasi ya para peserta didik yang ada di seluruh DKI Jakarta. Dan kita melihat bagaimana mereka selama ini ya mereka berprestasi di sana dan mereka menampilkan seluruh SD, SMP, SMA dan seluruh keluarga besar kita di sini hadir semua. Edukasi mengenai pendidikan anti korupsi juga ditanamkan sejak dini melalui permainan, cerita hingga film dalam bus anti korupsi yang dihadirkan oleh Inspektorat Jakarta. Diharapkan peserta didik betul-betul memahami budaya anti korupsi sehingga nanti pada saat dewasa, pada saat berkunjung ke masyarakat, dia berperilaku betul-betul berintegritas dan menjalankan nilai-nilai budaya anti korupsi. Banyak hal di sana yang bisa dinikmati oleh para peserta didik, ada permainan, ada cerita, ada film dan sebagainya yang bernuansakan anti korupsi. Dari banyaknya sekolah yang mendirikan stand, SMA Negeri 33 Jakarta membawa inovasi produk EcoBricks yang dikenal sebagai alternatif bata dari olahan limbah plastik. Hadirnya produk EcoBricks ini dilatar belakangi dari kesadaran peserta didik terhadap permasalahan lingkungan berupa penumpukan sampah di sekitar mereka. Jadi EcoBrick ini olahan dari sampah yang kita kelola kembali supaya dia tuh jadi dapat nilai jual gitu sih sebenarnya. Terus jadi awalnya tuh dari kesadaran kita, lingkungan kita yang kayak udah banyak sampah kotor dan akhirnya kita manfaatin, kita bikin jadi EcoBrick itu sendiri. Kak, udah keliling-keliling nih ya berarti? Udah. Dari tadi keliling-keliling lihat-lihat di sini. Sementara itu, salah satu pengunjung yang merupakan peserta didik mengaku kehadiran Expo Pendidikan ini bermanfaat dalam memicu dirinya untuk berkembang. Kalau menurut saya akan buat dalam satu skala, mungkin skala dari 1 sampai 10, menurut saya 10. Karena mengapa? Karena untuk kita yang masih sekolah itu kita tahu bagaimana prestasi sekolah lain. Dan itu memicu kita untuk lebih berkembang. Entah itu mungkin dari eksak maupun juga saintek atau juga non-akademis. Kita juga jadi tahu bagaimana prestasi sekolah lain. Kita bisa nanya-nanya gimana sih cara mereka meraih prestasi tersebut. Pada hari terakhir Expo Pendidikan besok akan dilaksanakan kegiatan bersepeda yang diikuti oleh tenaga pendidikan sejumlah sekolah di Jakarta. Selayaknya nama Lebaran Pendidikan, pemerintah DKJ selaku penyelenggara kegiatan ini berharap Expo Pendidikan dapat menjadi agenda tahunan pada tahun-tahun berikutnya. Tim Liputan CNN Indonesia.